Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nah silahkan duduk. Baik Bu. Kamu Papa ya dari 12 itu? Iya Bu, saya Papa. Ada apa ya Ibu mau manggil saya? Kamu yang kemarin sore Ibu chat bukan? Iya Bu, betul. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik Bu, kalau kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Ibu ingin bertanya, kegiatan Papa di akhir-akhir ini di sekolah dan di luar sekolah sedang kegiatan apa? Kalau saya sedang mengikuti OSIS Bu dan mengikuti lomba di luar sekolah maupun di luar sekolah. Oh berarti Papa sedang sibuk-sibuknya persiapan ya. Apakah Papa tahu kenapa dipanggil ke ruang BK? Saya nggak tahu Bu dan saya takut karena ini baru pertama kali bagi saya masuk ruang BK. Oh nggak tahu permasalahannya. Seharusnya kamu nggak usah takut karena Ibu hanya mau kamu untuk menjadi lebih dekat sebagai guru dan murid. Iya Bu, tapi setahu saya yang masuk BK itu anak-anaknya nakal, makanya saya takut berbuat kesalahan yang tidak saya ketahui. Ya tidak seperti itu ya semuanya. Ada juga anak yang ingin curhat tentang permasalahannya. Jadi tidak semua yang masuk ruang BK itu anak-anak nakal saja. Ibu akan membantu Papa untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusinya ke depannya. Sebelum kegiatan kita berdoa terlebih dahulu agar lancar, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kakak. Apakah kira-kira ada yang ingin Kakak ceritakan tentang masalah Kakak? Saya nggak tahu Bu masalah apa yang saya hadapi. Sebelum kita membahas masalah kamu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi Ibu dan Kakak akan melakukan konseling individu. Sebelumnya apakah Kakak tahu konseling individu apa? Tidak tahu Bu. Baik, konseling individu adalah pemberian bantuan dari seorang konselor dan konseling, di mana Ibu seorang konselor dan Kakak sebagai seorang konseling. Nah, dari bantuan ini kita melakukan wawancara konseling. Sebelumnya apakah Kakak pernah mendengar wawancara konseling? Pernah Bu? Ya, wawancara konseling itu adalah mendapatkan pendapat sampai kita mendapatkan jalan alternatif untuk menyelesaikan solusi. Jadi kita harus melakukan seperti itu. Apakah Kakak setuju? Setuju Bu. Baik, Kakak Ibu akan menjelaskan tujuan dari kegiatan hari ini. Jadi Ibu meminta Papa untuk menceritakan masalah yang Papa alami. Asalkan Papa berkata jujur dan terbuka kepada Ibu dan mengutarakan semua permasalahan ke Ibu. Jadi kita bisa mencari solusi dan jalan keluarnya bersama-sama. Bisa dipahami Papa? Paham Bu. Saya akan berusaha untuk terbuka dan jujur dalam konseling masalah ini. Tetapi saya minta untuk tidak memberitahu teman-teman saya ya Bu. Berarti kamu tidak mau teman-teman kamu tahu ya, Nak? Kenapa? Karena takut dan malu Bu. Kamu tidak perlu khawatir ya Papa, karena di konseling individu ini ada kode etik yang namanya kerahasiaan. Jadi Ibu tidak akan menyebarkan cerita Papa kepada orang lain ataupun orang ketiga. Dan di luar ruang konseling ini pun tidak akan ada yang mengetahui masalah yang kamu hadapi. Bisa dimengerti, Nak? Bisa Bu. Baiklah Papa, sebelum kita melakukan konseling individu ini, mari kita membuat kesepakatan apakah 20 menit untuk konseling sudah cukup. Iya Bu, menurut saya untuk waktu 20 menit itu sudah sangat cukup. Baik, kita sudah memasuki wawancara konseling. Jadi sebelumnya Ibu sudah tahu apa permasalahan kamu. Ibu diberitahu oleh wali kelas kamu kalau nilai kamu ini akhir-akhir ini sedang turun. Kalau Ibu mau tahu apa penyebabnya nilainya kamu ini turun? Iya Bu, saya akhir ini mengikuti kegiatan yang membuat saya tidak bisa mengatur waktu. Jadi seperti itu Bu. Kalau Ibu boleh tahu kegiatan apa yang sedang kamu lakukan? Jadi kegiatan yang saya ikuti itu kegiatan OSIS Bu, di mana saya sedang mempersiapkan kegiatan pramuka untuk kelas 10 dan 11. Saya juga mengikuti lomba biografi Bung Karno dan lomba matematika. Ketika saya sudah sampai di rumah dalam keadaan lelah, saya memilih untuk scroll sosial media. Saya tahu sebenarnya itu buang-buang waktu saya. Jadi kamu sadar ya bahwa nilai kamu turun itu karena kamu istilahnya kamu tidak bisa fokus karena banyaknya kegiatan di sekolah, dan saat di rumah kamu karena kamu kelelahan, jadi kamu tidak bisa fokus dan mengerjakan tugas. Setahu Ibu, kamu pernah tidak
mengumpulkan tugas bahasa Inggris, apakah benar? Iya Bu, pernah. Baik, kira-kira ada nggak dampak dari kamu tentang kesulitan untuk mengatur waktu? Iya Bu, akhir-akhir ini saya melihat nilai saya semakin menurun. Oh, semakin menurun ya. Apakah semester lalu kamu berperingkat? Iya Bu, berperingkat 3 umum. Oh, peringkat 3 umum. Kalau semester ini bagaimana? Tidak dapat Bu, hanya dapat peringkat kelas yaitu peringkat 3. Oh, bagus. Berarti kamu sudah sadar bahwa kamu tidak fokus untuk belajar dan melakukan hal yang menyenangkan seperti scroll sosial media dan menonton YouTube. Iya Bu. Baik, terima kasih Fafa. Nah, Ibu ingin menanyakan, apa reaksi kamu saat mengetahui kalau nilai kamu itu sangat turun? Iya Bu, tentunya saya merasa sedih dan takut. Orang tua saya juga pasti merasa kecewa karena nilai saya telah menurun. Teman-teman saya juga merasa seperti itu. Saya berniat di sini untuk menyelesaikan masalah itu Bu, supaya saya dapat juara umum lagi Bu. Baik Fafa, Ibu paham apa yang kamu rasakan. Dari yang Ibu simpulkan, permasalahan Fafa yaitu susah untuk mengatur waktu karena banyaknya kegiatan di sekolah. Dan ketika Fafa sudah ada waktu luang, Fafa lebih memilih kegiatan yang santai, seperti membuka handphone. Dan ketika Fafa membuka handphone, Fafa melupakan dan mengabaikan tugas-tugas dari sekolah, mengakibatkan Fafa membuang-buang waktu. Betul Fafa? Iya Bu, betul. Baik, setelah ini kita akan mencari solusi dan jalan keluar dalam layanan konseling individu. Apakah kamu bersedia? Iya Bu, bersedia. Nah, dari yang Ibu simpulkan tadi, Papa sangat susah untuk meluangkan waktu. Nah, perkiraan Ibu, Papa ini kesulitan untuk memanajemen waktu secara efektif. Apakah Papa tahu manajemen waktu itu apa? Nggak tahu Bu, manajemen waktu itu apa ya? Tapi Bapak Ibu akan menjelaskan. Manajemen waktu adalah cara di mana kamu bisa memilih pekerjaan yang harus kamu lakukan terlebih dahulu dan pekerjaan yang harus kamu tunda atau tidak penting. Contohnya seperti kamu tadi bermain handphone dan mengakibatkan kamu meluang-luang waktu. Nah, itulah manajemen waktu. Apakah kamu paham? Paham Bu, saya sekarang mengerti. Baik. Di sini Ibu akan menyuruh kamu untuk menonton video yang Ibu sediakan dan menyimak isi dari video ini. Apakah kamu bisa? Bisa Bu. Untuk memenuhi setiap rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan, dari beberapa menit hingga beberapa tahun. Waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu. Luangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Luangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Istirahat yang cukup. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan mencernihkan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur dan masukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Kalau kita memanajemen waktu dengan baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri, serta dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tapi, seandainya kita mengabaikan hal tersebut, muncullah dampak manajemen waktu yang buruk, seperti penundaan, kurang tidur, kurang berenergi, tidak tepat waktu, terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, bahkan waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang.
Ketika kamu sedang mengerjakan satu pekerjaan dan fokus kamu teralihkan ke pekerjaan lain, cobalah untuk tidak teralihkan. Hal ini akan menimbulkan pekerjaan yang tidak selesai dengan baik dan menghambat produktivitas. Hal terpenting dari manajemen waktu yang mudah, menyenangkan, dan dapat dipelajari adalah mempraktakannya secara langsung, dan bukan hanya dengan teori maupun duduk di sebuah seminar. Manajemen waktu ada dalam kendalimu. Jika kamu akan mengelolanya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar, karena pemanfaatan Papa, dari yang kamu tonton tadi, apa yang kamu ambil dari isi video tersebut? Yang saya simpulkan dari video tersebut yaitu memanage waktu itu sangat penting, Bu, dimana saya harus membuat jadwal tentang hal yang penting saya lakukan dan menyampingkan hal yang tidak perlu saya lakukan. Baik, Papa, bagus. Karena kamu sudah bisa menganalisis video tersebut, berarti kamu menyimak apa dari isi video ini. Ibu akan bertanya, kira-kira apakah Papa pernah menangani kesulitan tentang mengatur waktu? Pernah, Bu, tapi saya bingung harus mulai dari mana. Ya, berarti kamu ada keinginan ya untuk mengatur waktu, tapi kamu bingung harus mulai dari mana. Dari yang video tadi kamu analisis, di situ sudah ada cara bagaimana memanage waktu. Di sini ibu akan membantu kamu untuk melakukan memanage waktu. Apakah kamu mau, Nak? Iya, Bu, mau. Nah, Papa, jadi usaha apa yang akan kamu lakukan untuk memanage waktu? Baik, Bu, mungkin saya bisa berkomitmen kepada diri saya untuk bisa memanage waktu agar lebih efektif ke depannya. Baik, berarti kamu ingin berkomitmen ya. Wah, ibu bangga sekali kepada kamu karena kamu berarti ingin merubah sikap kamu yang dari kemarin telah membuat kesalahan. Ibu di sini akan menerapkan tentang kontrak perilaku, di mana dari yang tadi Papa berkomitmen. Jadi ibu nanti akan menyediakan catatan untuk Papa, dan Papa bisa menuliskan apa saja usaha-usaha Papa ke depannya. Apakah bisa dimengerti, Papa? Bisa, Bu, tapi kenapa harus ditulis, Bu? Nah, kalau misalnya tidak ditulis, kamu tidak ingat. Nah, makanya ini disebut kontrak perilaku. Di kertas ini kamu bisa menulis sikap apa yang akan kamu rubah ke depannya. Dan setelah menulis, ibu dan kamu akan bersepakat untuk menjalaninya setiap hari. Apakah kamu bisa, Nak? Bisa, Bu. Baik, Papa, ibu akan menyerahkan kertas ini dan Papa menuliskan apa yang Papa akan rubah ke depannya. Baik, silakan tulis. Sudah, Bu. Baik, bisakah kamu bacakan apa yang sudah kamu tulis, Papa? Untuk yang pertama, di sini saya bersedia dan bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Berusaha meraih prestasi yang lebih baik ke depannya agar dapat nilai yang efektif. Yang ketiga, memanajemen waktu secara efektif dengan cara memprioritaskan kegiatan yang penting lebih dulu, Bu. Ya, baik, bagus sekali ya. Apakah kamu yakin kamu akan berkomitmen? Saya yakin, Bu. Yakin ya, berarti kalau memang sudah berkomitmen, kamu bisa isi nama kamu dan tanda tangan di sini. Sudah ya, berarti lembar ini sudah disahkan dan kamu sudah sepakat untuk berkomitmen hari ini. Iya, Bu. Baik, semoga yang kamu tuliskan dan komitmenkan seterusnya akan berjalan lancar ya, Nak. Iya, Bu. Baik, terima kasih kamu telah ingin berkonseling dan bercerita secara jujur dan terbuka kepada ibu. Sama-sama, Bu. Saya juga berterima kasih karena telah membantu mencarikan solusi masalah saya. Ya, Nak, sama-sama. Terima kasih ya, Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.